Agar lebih jelas lagi, mari kita simak video berikutnya. Suatu ketika ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Karangsoko dan Karanggaruda di sebelah selatan dan Karangsoko sebelah utara. Nah, kedua kabupaten itu punya anak yang dari Karanggaruda itu laki-laki, yang Karangsoko perempuan, ini Rayung Wulan. Nah, bisa seperti Rayung Wulan ini seperti bidadari cantiknya, sehingga dari kedua bupati itu ingin menjodohkan antaranya anaknya Bupati Karanggaruda dan Karangsoko. Tapi karena anaknya Bupati Karangsoko yang namanya Rayung Wulan tidak senang yang dengan anaknya Karanggaruda karena tidak imbang, rupanya itu ya tidak sesuai dengan Rayung Wulan. Tapi karena dijodohkan, suatu ketika yang Rayung Wulan itu mencari atau meminta, istilahnya apa ya, mencari permohonan supaya bisa dinikahkan. Syaratnya harus nanti ada wayang kulit, minta tanggapan wayang kulit yang dalangnya itu Sopo Nyono dari Bakaran Lon, kita Bakaran. Tapi sebelumnya Rayung Wulan itu sudah menemui Sopo Nyono, yang intinya Rayung Wulan itu senang dengan Sopo Nyono. Nah, untuk menghindari supaya tidak jadi pernikahan dengan anaknya Bupati Karanggaruda, maka Sopo Nyono suruh manggung sebagai dalang wayang kulit. Tempatnya di Desa Ngepung Rojo, karena pernikahan kedua anak raja, maka di sana dijadikan Desa Ngepung Rojo. Singkat cerita, pada saat pernikahannya putrane Bupati Karanggaruda dan Karangsoko, sekaligus wayang Sopo Nyono main dalam perjalanan permainan malam hari, di mana Sopo Nyono itu punya anak dua, adik putri dua, dan termasuk yang namanya Rayung Wulan ikut menjadi waranggono. Biasanya sinden, namanya kan sinden lah. Sinden itu artinya Sopo Nyono itu loro, itu ditambah mau gabung karo Rayung Wulan. Pertengahan permainan, karena Sopo Nyono itu punya keistimewaan dari luar biasa, maka setelah jam 12 malam dengan pertengahan mainnya wayang itu, Sopo Nyono mematikan semua lampu yang ada di tempat paguyuban itu. Akhirnya gelap, karena gelap ribut wilayah itu, akhirnya Sopo Nyono melarikan diri sama adiknya dua, sama Rayung Wulan yang namanya Rayung Wulan, calon istri dari anaknya Bupati Karanggaruda. Sehingga rame ribut menjadikan perperangan, sehingga dikejar oleh anggota dari Karanggaruda, termasuk Patih, termasuk yang libat lagi yaitu Tujuh Rumpung. Ya, Rumpung mencari, dimana dicari, dikejar sampai ke Tegal, wilayah-wilayah, sehingga sampai beberapa hari tidak ketemu. Akhirnya dalang Sopo Nyono beserta dua adiknya dan calon manten Rayung Wulan tadi istirahat, yaitu di Dukuh Bantengan, wilayah
Kawedanan Mojosemi yang rajanya atau wedonone jenenge Sokoyono. Di situ karena ngelak, dia ingin minum, tidak ada air, maka dia mencari sumur. Dibandingkan itu, Sokonyono menemukan sumur, dan sumur itu tidak ada embernya untuk nyidup dari dalam. Maka karena keistimewaan dari Sokonyono, dia menggulingkan, sumur itu digulingkan sehingga sumur bisa mengguling, air bisa diambil tanpa menggunakan ya, terjadilah karang sumur Jemuling. Menurut legenda cerita zaman dulu sampai sekarang, sumur Jemuling di sini itu tempatnya di Dukuh Bandengan, tapi sampai sekarang tidak bisa dilihat kasat mata karena setelah digulingkan itu sumurnya itu ditumbuhi oleh pohon beringin yang besar sehingga sumurnya di bawah pohon beringin sehingga tidak kelihatan. Sampai sekarang pun itu pohon beringinnya masih, dan di sana juga diabadikan untuk tempat istilahnya unggen Bandengan. Itu sejarahnya sumur Jemuling.